Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Latsar CPNS Angkatan 97 Kelompok 2 Subkelompok 2. Berikut adalah tugas kelompok membuat video mengenai peran manajemen PNS dalam mewujudkan Smart ASN menuju birokrasi kelas dunia tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Roy Prima. Di sini saya akan membahas tentang pembahasan poin pertama, yaitu mengapa pemerintah ingin mewujudkan birokrasi berkelas dunia tahun 2024. Birokrasi pemerintah mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Harus selalu berubah menuju yang lebih baik. Transformasi dalam birokrasi pemerintah dianggap sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan dalam berbagai skala dan kompleksitas. Terutama saat kita menghubungkan transformasi ini dengan perkembangan teknologi dan informasi dengan munculnya era revolusi 4.0. Perjalanan pembangunan aparatur sipil negara. RPJM tahun 2025 sampai 2029 disebut Good Governance. RPJM 2 yaitu tahun 2010 sampai 2014 disebut Reformasi Birokrasi. RPJM 3 tahun 2015 sampai tahun 2019 disebut Sistem Merit. Dan RPJM 4 tahun 2020 sampai 2024 yaitu Birokrasi Berkelas Dunia. Smart ASN 2024. Setiap ASN harus dapat menyesuaikan diri dengan teknologi agar kinerja pelayanan menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah mencanangkan kebijakan manajemen ASN menuju Smart ASN 2024. Melalui kebijakan ini, diharapkan dapat terbentuk sebuah birokrasi yang berkualitas dunia. Dalam usaha untuk membentuk birokrasi yang berkualitas dunia, diharapkan setiap pegawai memiliki profil sebagai Smart ASN yang terdiri dari nasionalisme, integritas, wawasan global, hospitality, networking, penguasaan teknologi informasi, bahasa asing, dan entrepreneurship. Seorang ASN yang smart juga diharapkan dapat berperan sebagai digital talent dan digital leader yang mendukung transformasi birokrasi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nike Nuntari dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa dibutuhkannya manajemen ASN. Sebelumnya kita harus tahu manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Fungsi dan tugas ASN antara lain: 1. Pelaksana kebijakan publik, yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pelayan publik, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. 3. Perekat dan pemersatu bangsa, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut dasar hukum manajemen ASN, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Kedua, PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS. Pentingnya manajemen ASN adalah untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dalam menghadapi tantangan-tantangan seperti pelayanan kepada masyarakat yang kurang baik, politisasi birokrasi terutama terjadi semenjak era desentralisasi dan otonomi daerah yang kadang dapat mengancam kepatuhan persatuan dan kesatuan bangsa, maka diperlukannya manajemen ASN. Manajemen ASN di lingkungan unit kerja. Di lingkungan instansi RSUD Berkah Kabupaten Pandeglang, pelaksanaan manajemen ASN masih memerlukan upaya pengembangan dan perbaikan secara terus-menerus. Hal ini mengingatkan bahwa daerah tersebut merupakan daerah yang masih tertinggal di antara kabupaten atau kota lainnya yang ada di Provinsi Banten, sehingga dalam segala bidang tata laksana organisasi masih memerlukan waktu untuk terus berbenah dan memperbaiki diri. Perkenalkan, nama saya Revi Budi Pratiwi, ahli media keperawatan dari kelompok 2, akan menjelaskan mengenai manajemen PNS dan ruang lingkupnya. Pengertian manajemen PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk mencapai pegawai yang profesional,
memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Adapun 14 ruang lingkup manajemen PNS, yang pertama adalah penyusunan dan penetapan kebutuhan, yang kedua adalah pengadaan, yang ketiga adalah pangkat dan jabatan, yang keempat adalah pengembangan karir, pengembangan kompetensi dan sistem merit, yang kelima adalah pola karir, yang keenam promosi, yang ketujuh mutasi, yang kedelapan adalah penilaian kinerja, yang kesembilan adalah penggajian dan tunjangan, yang ke-10 penghargaan, 11 disiplin, yang ke-12 pemberhentian, yang ke-13 jaminan pensiun dan hari tua, yang ke-14 adalah perlindungan. Yang dimana penyusunan dan penetapan kebutuhan itu adalah setiap instansi wajib menyusun kebutuhan dan jumlah jenis jabatan PNS sesuai dengan siklus anggarannya. Kemudian pengadaan dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan PNS dimulai dari perencanaan, pengumuman, kemudian pelamaran seleksi, pengumuman dan hasil seleksi, pengangkatan CPNS, masa percobaan CPNS, dan pengangkatan PNS. Pangkat dan jabatan, ada jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. Untuk pengembangan karir, kompetensi, dan sistem merit, dilakukannya di kelas, seminar, atau tugas belajar, berisi rencana dan pelaksanaan manajemen karir yang terintegrasi dengan sistem informasi ASN. Selanjutnya adalah pola karir, di mana dapat terjadi perpindahan posisi jabatan dari satu jabatan ke posisi jabatan lain, baik setara ataupun lebih tinggi dalam satu kelompok, jabatan administrasi, jabatan fungsional, ataupun jabatan pimpinan tinggi. Dan selanjutnya adalah promosi, di mana dilakukan berdasarkan perbandingan kompetensi, penilaian prestasi, dan pertimbangan dari tim penilai. Selanjutnya PNS dapat melakukan mutasi. Setiap PNS dapat dimutasi tugas dalam satu instansi pusat, antar instansi pusat satu daerah, ataupun antar daerah paling lambat 2 tahun, paling lamanya 5 tahun. Selanjutnya ada penilaian kerja, memperhatikan target capaian hasil dan manfaat serta perilaku PNS. Jadi ada penggajian dan tunjangan, PNS mendapatkan gaji pokok, tunjangan, serta fasilitas yang ada. Selanjutnya adalah disiplin untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam pelaksanaan tugas PNS. Kemudian ada pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak hormat, dan pemberhentian secara sementara. Ada pula jaminan pensiun dan hari tua diberikan kepada PNS apabila meninggal dunia atau atas permintaan sendiri mencapai usia pensiun atau tidak cakap jasmani untuk menjalankan tugas. Selanjutnya adalah perlindungan, ada jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan hari tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Nur Ainun dari kelompok 2. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana manajemen PNS bisa membantu mewujudkan Smart ASN untuk menuju birokrasi kelas dunia tahun 2024. Salah satu prioritas reformasi birokrasi pemerintah Indonesia hingga 2024 yaitu mewujudkan kompetensi ASN berkelas dunia. Indonesia berada di peringkat ke-77 dari 119 negara dengan Global Talent Competitiveness Index dengan nilai 38,04. Untuk memperbaiki indeks tersebut, pemerintah melalui Kemenpan RB telah mencanangkan pembangunan Smart ASN. Dalam mewujudkan Smart ASN menuju birokrasi kelas dunia tahun 2024, diperlukan suatu strategi pengembangan kompetensi yang adaptif terhadap perubahan yang sangat cepat. Melalui peran manajemen ASN, pengambilan keputusan dalam pengelolaan SDM yang didasarkan pada kemampuan dan kualifikasi seseorang tentu akan sangat membantu tujuan tersebut apabila telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. SDM adalah aset yang harus dikembangkan. Dengan dasar tersebut, maka setiap ASN memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri masing-masing. Langkah awal dalam memperbaiki kinerja pelayan publik harus dimulai dan memperbaiki kinerja ASN secara individual. Manajemen yang baik bagi ASN adalah kunci untuk memulai perubahan ke arah yang lebih baik dan diharapkan mampu menciptakan suatu tata kelola pemerintah yang baik pula. Karena tujuan pokok utama birokrasi kelas dunia tahun 2024 adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, maka yang harus dikedepankan adalah sumber daya manusia SDM yang mampu menguasai IT.
Transformasi manajemen ASN yaitu ada 6P. Yang pertama yaitu perencanaan. Contohnya yaitu kebutuhan pegawai baru didasarkan pada ABK. Yang kedua yaitu perekrutan dan seleksi. Contohnya yaitu rekrutmen menggunakan CAT. Yang ketiga ada pengembangan kompetensi. Contohnya yaitu metode pengembangan kapasitas seperti coaching. Yang keempat yaitu penilaian kinerja dan penghargaan. Contohnya yaitu penilaian kinerja 360 derajat. Yang kelima yaitu promosi, rotasi, dan karir. Contohnya adalah jenjang karir didesain berdasarkan kebutuhan nasional. Dan yang keenam yaitu peningkatan kesejahteraan. Contohnya yaitu jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Transformasi manajemen ASN di unit kerja yaitu di RSUD Berkah Kabupaten Pandeglang. Perekrutan pegawai ASN seperti PNS dan P3K sudah melalui CAT, di mana itu merupakan transformasi manajemen ASN. Hal itu merupakan untuk memperbaiki kinerja ASN agar pemerintah Pandeglang bisa mendapatkan ASN terbaik tanpa adanya kecurangan. ASN yang dipilih akan menggerakkan sistem pemerintah di Kabupaten Pandeglang, dan ASN yang terpilih dengan sistem ini diharapkan bisa menjadi Smart ASN 2024 untuk membawa birokrasi Indonesia berkelas dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirda Wirahayu. Di sini saya akan memaparkan tentang rencana karir dengan sistem merit. Apa itu sistem merit? Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status perkawinan, ataupun kondisi kecacatan. Manfaat sistem merit bagi organisasi mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya, serta instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Bagi ASN, menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Pelaksanaan sistem merit pada pengelolaan ASN. Yang pertama yaitu perencanaan. Merencanakan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan sasaran organisasi. Yang selanjutnya yaitu monitoring penilaian dan pengembangan. Pangkat dan jabatan, pengembangan karir ASN, mutasi pegawai, penilaian kinerja, promosi pegawai. Penerapan sistem merit di instansi. Perencanaan mengusulkan jumlah kebutuhan pegawai ke BKPSDM, menerima dengan baik peserta yang lulus tanpa memperhatikan latar belakang baik itu suku, agama maupun rasnya, menempatkan CPNS sesuai dengan kebutuhan dan tupoksinya. Monitoring penilaian dan pengembangan. Untuk pangkat dan jabatan, biasanya pegawai menyusun bahan kenaikan pangkat berupa daftar usulan kenaikan kredit. Yang kedua, pengembangan karir biasanya mengikuti diklat seminar sesuai kebutuhan di bidangnya. Untuk penilaian kerja, biasanya penilaian kinerja dilihat dari pengisian SKP atau KKP. Untuk mutasi pegawai, dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan kebutuhan pegawai. Untuk promosi pegawai, biasanya dilakukan dengan berdasarkan pada kinerja pegawai dan bukan pada pertimbangan subjektif. Dengan penerapan sistem merit di instansi kerja diharapkan tata kelola pemerintah negara menjadi lebih efektif dan kualitas pelayanan publik dapat terjaga karena dilaksanakan oleh ASN yang memiliki keahlian di bidangnya.